bukan karena hal yang lain, mengelak sesuatu mungkin, atau misalnya kan minta ampun dengan yang menzolimi misalnya, contohnya misalnya ya, ini tidak sah. Memang betul-betul untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau saqata ala wajhihi aw hawa li ruku'i fajalahu li sujudi lam yakfi. Katanya kalau misalnya ya sudah sujud ya, kemudian atau ingin ruku, fajalahu li sujudi, maka dijadikan itu untuk sujud, la yakfi, maka tidak cukup dikategorikan sujud itu tersebut. Nah, jadi memang semata-mata khusus kepada niat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayatma'inna fihi. Nah, termasuk walaupun tumakninah rukun yang terpisah sebagaimana yang sudah dirincikan ulama kita, cuman di syarat sujud itu tersebut, di dalam sujud itu tersebut, syaratnya tetap ada tumakninah. Maksudnya berhenti sejenak. Allahu Akbar, Subhanallah, Sami Allah. Ya. Tetap, sekalipun tumakninah lain lagi, tetap disyaratkan di dalam sujud itu tumakninah, berhenti sejenak. Ukuran Subhanallah. Kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dah, itulah sudah kategori tumakninah. Bukan sesuatu yang terpisah. Sama halnya dengan i'tidal tadi. Kemudian yang keempat, antakuna tumakninatu yaqinan. Sama juga ya dengan syarat i'tidal kemarin. Harus apa? Harus tumakninahnya itu secara yakin. Di luar daripada ini, ya itulah solat yang 7 menit. Ya, harus yakin. Tadi aku ada tak tumakninahnya, berhenti tak? Karena cepat solat mungkin terburu-buru atau apa? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalau tidak yakin, tidak sah. Harus yakin. Ini di dalam sujudnya. Ya, sujudnya yang tidak sah jadinya. Bukan tumakninahnya yang tidak sah, sujudnya sudah. Harus yakin memang ya, pas ketika kita di dalam sujud ini tersebut ada tumakninahnya, yakin. Ya. Kalau memang sudah kita rutin, alhamdulillah, kita tidak asing lagi maksudnya. Pas ketika sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pas ketika ruku, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya. Pas ketika duduk di antara dua sujud, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wadini wabini wa'fu'anni. Ya. Itulah sudah tumakninah itu. Ya, bukan setelah tasbih bacaan zikir itu tersebut tumakninah, bukan. Di dalam itu dah ya terkandung makna tumakninah. Itu yang keempat. Yang kesembilan, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang kelima, harus sujud atas 7 anggota sujud. Nah, ini dia. Ya. Pembahasan kita intinya dalam sujud nih. Ya, jadi di dalam sujud nih ada 7 anggota yang wajib melekat di atas bumi. Wajib. Yang pertama apa? Al-jabhatu, kening. Kening harus ya, nempel. Tidak boleh dialas. Tidak boleh dihalangi. Pakai kopiah gini, ya, Masya Allah, ya, kopiah kalah judi, ya, jatuh sujud, tidak sah, ya, tidak sah. Dikit saja sah, tidak harus semua kening, nempel semua, ya. Dikit saja.
Kalau ada yang menghalang Ustadz, misalnya kita ada luka misalnya kan, ya, ya tempat lain kan tidak luka, mereng dikit, nah, ya, dasar. Kalau ada yang menghalangi rambut, ya rambut kan jarang-jarang, ada sedikit saja kulit kening itu nempel ke bumi, ya, ke lantai, dasar, bisa, boleh, ya, asalkan jangan sama sekali, tutup. Ya, ditutup. Ada yang afdal kita walaupun pakai kopiah gitu kan, pas ketika sholat buka sedikit, buka. Ya, kadang ada itu yang kopiahnya agak tebal tinggi ya, pas ketika sujud tidak nyentuh keningnya, yang nyentuh kopiahnya, angkat sedikit, sholat. Ya, nah itu anggota sujud yang pertama, yang mana itu wajib ya menempel ke bumi, kening. Kemudian wabutunil yadaini. Nah, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Sama halnya ya. Kalau gini sudah yakin. Ya. Kalau gini ya. Nah, ini gimana? Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Ya. Ya. Ya, kita ada yang tidak dianjurkan, cuman tidak sampai membatalkan sholat. Itu yang kita harus penting. Kita yang harus kita ketahui pertama, walaupun kita anjurannya tidak ada, tidak boleh. Cuman kita tidak boleh memvonis bahwa sholat itu tidak sah. Tetap ya, ya seperti itu tadi boleh juga. Memang harus diangkat sedikit, ya. Nah. Itu tidak apa-apa. Cuman kembali pembahasan telapak tangan tadi, ini gimana tadi? Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah ini. Ya, karena ini bukan telapak tangan namanya. Ini telapak jari. Memang harus ini. Ya. Memang harus ini yang menempel ke bumi, ke lantai. Kalau ada luka sedikit saja tidak apa-apa. Meraba. Masya Allah. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Dikit ini saja kena enggak apa-apa. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting dikit saja. Ya, kita tidak harus diwajibkan semuanya. Tidak harus diwajibkan semuanya. Alhamdulillah. Ya. Apalagi lah seperti itu, sekalipun tadi yang macam tadi, kalau misalnya ada insiden misalnya, sekalipun tidak menempel pun tidak masalah juga. Kalau sudah uzur seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Nah, cuman kalau kita yang diangkat saja macam ini sujud, nah, ya. Nah itu ya tidak memenuhi syarat. Jadi yang kedua daripada anggota sujud yang harus ya menempel ke atas bumi ialah kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga warrukbataini, yaitu kedua lutut. Lutut. Ya, harus nempel. Itu mau tidak mau itu. Sulit, bagaimana orang sujud kalau lututnya tidak nempel itu ke bumi. Ya. Kalau tidak nempel itu namanya nerungkup, bukan sujud namanya. Ya. Tidaklah terjadi sujud kecuali memang lututnya yang menahan. Ya. Nah, itu satu syaratnya. Kemudian wabutunil asabi'ir rijlaini. Nah, ini pertanyaan tadi. Yang menyangkut juga maksudnya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apa? Dan telapak jari-jari kaki.
Nah, kalau gini, ini sah nih. Ini telapak jari kena. Cuman kalau yang gini tadi misalnya jatuhnya kan, ini tidak kena telapak jari kakinya. Tidak boleh, tidak sah. Ya, paling kurang sedikit saja tidak apa-apa. Paling kurang ginilah. Nah, termasuk kategori telapak jari-jari kaki. Ya, kalau udah gini, ngangkat telapak jarinya, tidak nampak, tidak kena, ya, itu tidak sah. Walladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Fala yajibu masalan kullul jabhati. Ini dia. Walladhi yajibu, dan yang diwajibkan anggota sujud tadi semuanya, kening, telapak tangan, lutut, dan telapak jari-jari kaki. Apa yang diwajibkan? Juz'un, satu bahagian aja, maksudnya dikit saja, itu paling kurang. Ya, dikit saja, salah satu bahagian anggota, misalnya kening, ya, anggota kening saja, dikit saja, dah cukup. Kullu wahidi minha, ya, salah satu daripadanya tadi. Ya. Telapak tangan dikit saja. Misalnya kalau luka di sini kena dikit, dah cukup. Fala yajibu masalan kullul jabhah. Nah, ini dia kata. Tidak wajib seumpamanya seluruh kening. Ada wajib lah. Kening kita ini bukannya datar. Ya. Agak ya, kalau nak lengket semuanya payah, sulit, bagaimana? Ya, jadi cukup apa? Dikit saja salah satu anggota sujud itu tersebutlah. Itu sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi itu harus wajib, syarat yang kelima daripada syarat sujud, yang mana harus mengenai, ya, bumi atau lantai tempat sholat itu tersebut. Ya. Ini ada sedikit masalah yang berkaitan dengan sujud ini. Oh, ternyata akan datang rupanya masalahnya. Oke, kita lanjut saja. Yang keenam, syarat yang keenam, antakuna jabhatuhu maksufah. Yang keenam, syaratnya harus keningnya terbuka. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh dialas. Beda dengan lutut. Lutut kan ya teralas dia pakaian. Nah, itu tidak masalah. Ya, tangan juga. Oh, tangan enggak. Ya, tangan tidak harus terbuka. Cukup hanya ke kening. Jadi yang pakai kaos tangan misalnya, yang pakai apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi syaratnya memang khusus kepada kening saja. Ya, kening saja yang terbuka. Walau juz'an mimma yasjudu bihi, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit yang terbukanya. Masya Allah, ya, pas ketika kita di tanah haram, subhanallah, mungkin ada yang pernah lihat orang Bangladesh itu lucu kopiahnya. Ada pernah lihat dah? Dia pakai kopiah keras jenisnya, cuman pas di kening itu terbuka gini kayak bentuk kubah masjid. Ya, Masya Allah, ya, lucu lihatnya. Itu walaupun agak aneh lihatnya, cuman Masya Allah di syarat sujud itu yang bagus. Ya, aneh kita lihatnya waktu itu. Kopiah lah bagus. Ya, cuman kalau kita agak kurang ya makainya. Atau contohnya, misalnya kopiah jaring-jaring nih, seperti apa kita ini, atau yang apalah tuh kopiah itu misalnya, itu terlalu rapat. Ya, masih was-was kita, masih khawatir tidak kena keningnya, itu terlalu rapat. Mungkin ada yang kopiah yang jaring-jaring, terus jaring itu melar sejenis karet, terbukalah keningnya tadi, ada sedikit. Kalau sujud itu terasa mengenai kulit kening tadi, mengenai lantai atau tempat sujud itu tersebut. Nah, ini boleh, tidak masalah, asal kena. Ya, kalau seperti itu terlalu rapat, itu tidak yakin kita. Ya, jaring-jaringnya tidak bisa. Memang kalau renggang itu boleh. Nah, itu syarat yang keenam. Yang ketujuh, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, bahwa tidak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak
dengannya. Ini tidak boleh. Contohnya, ya, kata rafi imamatihi au kummihi, seperti ujung sorbannya, ekornya. Kalau ada orang pakai sorban, kan? Nah, imamah itu ada ekornya. Au kummihi, kummihi nih, lengan baju yang lebar. Kalau ulama-ulama kita dulu, orang-orang dulu, ya, kalau pakai baju tuh hobi jubahnya lengannya lebar. Ya. Sebagian untuk diletaknya kitab, kalau bawa kitab, kadang gitu orang dulu. Jadi tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak dengannya tadi. Contohnya, ujung ekor imamah tadi kan misalnya, lihat lantai kotor, ya sudahlah, ekor imamah tadi ditaruh di tempat sujud, ketika sujud, sujud di atas itu. Tidak boleh. Contoh lain, nih, syal misalnya kan, pas sholat kita pakailah. Pas ketika sujud, Allahu Akbar. Pas berdiri, bergerak lagi. Pokoknya sesuatu yang bergerak tak boleh. Ya? Hah? Mukena, tak boleh. Ada ibu-ibu belakang nih. Ya? Ya? Ini yang perempuan. Kalau dia sujud di atas mukenahnya, yang mana mukenah itu bergerak pas ketika dia sholatnya, ini tidak sah sujudnya. Jadi kadang kita kan, ibu biasa, ada sering terjadi itu. Di bentangnya, ada mukenahnya tadi sampai dia sujud di atas mukenah itu. Pas dia tuh bergerak, ini tidak boleh. Tidak sah sujudnya. Ya, pokoknya betul-betul sujud di atas tempat sujudnya yang mana dia tidak bergerak, ya, tempat sujud itu tersebut karena sebabnya. Beda kecuali dengan misalnya, ya, ini saya pakai rida, syal, ya, pakai syal ini. Syal ini panjang, ya, panjang syal ini, hingga sampai ke tempat sujud. Tapi ujung syal yang panjang ini sampai di tempat sujud tadi tidak bergerak. Yang bergerak hanya di kita saja. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh. Cuman kalau misalnya pas kita berdiri tertarik lagi macam yang saya pakai sekarang, nah ini tidak boleh. Sama halnya kalau perempuan tadi, pas ketika dia sujud dibentangkannya. Sujud di atas itu, tidak boleh, tidak sah sujud dan sholatnya. Harus bersih. Memang sejadah itu, memang lantai itu harus bersih. Ya, ini yang banyak kita lalai, teledor kita di sini. Ya, harus kita perhatikan di sini. Nah, kalau ada kelihatan tegur kita. Ya. Oh, itu tidak apa-apa. Iya. Dia tidak menyatu dengan tubuh kita, tidak ada apa-apa. Kita geser-geser dikit misalnya kan, ya, kita geser sejadah nih dikit, kadang apa gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa. Ya. Yang penting dia yang terpakai sama kita. Nah, ini tidak boleh. Ya, lebih diperhatikan lagi untuk kaum wanita atau kaum perempuan dalam sholatnya. Itu tidak boleh. Ya, memang harus sujud langsung ke sejadahnya atau lantainya. Marhaba, ya. Ya. Itu insya Allah ada di sini dibahas, ya. Ternyata di sini ada dibahas masalah sunnah-sunnahnya dalam sujud, ya. Kata Nabi itu makruh hukumnya. Ada sebagian sujud, ya, apa? Tangannya dulu. Nah, tangannya dulu. Begitu juga berdiri dari sujudnya. Ya. Nah, ini makruh hukumnya. Seperti onta pas ketika dia duduk dan ketika dia berdiri. Jadi gimana? Ya lutut sujudlah. Lutut dulu turun, ya, baru tangan yang terakhir. Begitu juga berdiri, kecuali, ya, segala sesuatu ada pengecualiannya.
Kadang yang lanjut usia, yang mana pinggang sudah konslet ya. Pinggang sudah apa namanya cedera gitu kan, ya sakit-sakitan sudah. Makanya banyak orang tua kita kadang kan, nah, kalau berdiri dari sujud itu ya ngandal tangan dulu dia, ya kan, ngandal tangan gini, gitu, ya. Ini kalau asalnya kita yang mampu itu makruh. Kata Nabi seperti onta ketika mau berdiri. Jadi kalau berdiri dari sujud itu memang kita langsung Allah. Nahan gini. Nah, mau sujud begitu juga. Mau sujud langsung Allahu Akbar. Nah itu. Lutut kita dahulukan. Itu cara tertib sujud yang benar. Ya, cara tertib sujud yang benar. Ya, cuman kalau hanya terjadi seperti itu sebatas makruh saja hukumnya. Ya. Tidak sampai mengurangi syarat-syarat daripada sujud itu tersebut. Masya Allah. Oke. Allah yasjuda ala syai'in yataharuki biharakatihi. Itu syarat yang ketujuh daripada syarat sujud. Masya Allah. Yang terakhir, belum yang terakhir. Yang kedelapan sebelum syarat yang terakhir, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya. Asafiluhu al-ajiza a'alihi al-katifani war-ra'si. Jadi syarat sujud itu apa? Kepalanya harus lebih rendah daripada pinggangnya. Itu salah satu syarat sujud. Ya. Jadi harus lebih rendah. Ada sujud yang kepalanya tinggi daripada pinggangnya. Kapan itu terjadi? Ya, pada ketika apabila dia sujud di tanjakan. Ya. Kalau sujud di tempat pendakian tanjakan, kepalanya lebih tinggi daripada apanya? Ini tidak sah. Nah, jadi ini gambaran sujud yang tidak boleh. Ya, maksudnya tidak sah. Tidak termasuk ya memenuhi syarat di dalam sujud. Jadi memang kepala harus lebih rendah daripada pinggangnya. Ya. Itu salah satu daripada syarat sujud yang sebelum terakhir. Yang kesembilan, yang terakhir, tahamulu bi ra'sihi bihaitsu law sajada ala qit'ati qutnin lang kabasat. Ya. Jadi katanya syarat yang terakhir harus ditekan sedikit. Kita sujud. Sehingga kalau misalnya kita sejadah itu kalau agak tebal, kan itu banyak kan sejadah sekarang tebal, apa nama bulu-bulunya tadi, ya tebal. Nah, kalau sifat sejadah yang seperti itu harus tekan dikit. Nah, itu syarat itu. Kalau seperti kita ini, masya Allah inilah, ya, jangan ditekan lagi nih, ya, inilah sudah cukup lah nih. Kena aja, nyentuh aja, sudah ada cukup lah. Cuman kalau yang seperti tebal tadi kan kadang yang bawa jemaah haji kata kan tebal-tebal tuh enak tuh, lembut. Ya, itu harus ditekan sedikit. Apalagi kadang ada yang sholat di atas kasur, ada sebagian gitu kan, si primbed itu harus ditekan sedikit. Itu syaratnya, salah satu syarat sujud. Nah itulah 9 ya daripada syarat-syarat sujud itu tersebut. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi pembahasannya di pertemuan akan datang. Kita tutup majelis kita. Al-Fatihah bil qubul wa tamami kulli sul. Anallahu iftah lana futul arifin faqihna fid din. Waj'alna minal ulamil mukhlisin wa 'allamana ta'wil 'allamana wa syekhuna wa 'allamana wa salafuna salih wa yaftuna bil husna bil lutfi wa afiyah ila hadratin nabi bisril al-Fatihah.